wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala hadina wa ala kulliyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid As-Sakinah ingkang kula hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali. Tadi kau tenang, sehat walafiat. Mudah-mudahan membawa manfaat barokah, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam bulan Rabiul Awal, minggu yang terakhir. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang menjadi tanda atau peringatan lahir dan wafatnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperingati kelahirannya, tidak diperingati kematiannya atau wafatnya, karena kelahirannya sudah jelas. Mulai dari keistimewaan kelahirannya sampai pada masa hidupnya dan seterusnya. Kalau selain Nabi biasanya diperingati wafatnya karena sudah ada kejelasan dan kepastian tentang kontribusinya, tentang jasanya dan seterusnya. Maka nenek yang itu pada umumnya yang diperingati wafatnya karena sudah jelas. Nah, kalau yang belum jelas ini ya juga ya belum tentu. Maka ini wonten dawuh qaumun khalaqahu wa ta'ala bi hikmatihi wa li jannatihi. Ada lagi qaumun khalaqahu wa ta'ala li jannatihi duna khidmatihi. Kita itu belum jelas. Hari ini kita baik, hari ini kita stabil, belum tentu itu akan terus berlanjut. Hari ini kita iman, itu belum tentu sampai mampu kita pertahankan. Mudah-mudahan mampu kita pertahankan sampai akhir hayat kita semua. Amin. Dari sisi lain, bahwa Kanjeng Nabi itu diangkat dan dijadikan utusan, dijadikan Rasul bukan atas kemauannya sendiri. Kanjeng Nabi menjadi Rasul bukan karena dorongan hawa nafsu. Kanjeng Nabi menjadi Rasul bukan karena ambisi jabatan. Ini yang mungkin perlu kita pahami. Kadang-kadang kita untuk bisa menjabat sesuatu itu karena ada dorongan nafsu, ada ambisi jabatan, atau mungkin kita istilahnya bujang, ingin mendapat satu jabatan, temen pangkat, temen jabatan. Tapi kalau Kanjeng Nabi
dalam Quran dipundawakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Nabi bukan karena ambisi, bukan karena dorongan nafsu, bukan karena kepingin diangkat dan dijadikan menjadi rasul atau nabi, bukan, tapi memang krono atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Walaupun toh Nabi sebagai manusia biasa, artinya juga punya nafsu, tapi dalam hal-hal apapun yang beliau lakukan, mulai dari ucapan, perilaku, perbuatan, amalia apapun itu atas dasar wahyunya Allah. Nah, kadang-kadang AOD kan bermain nafsu, pengen diwah, pengen dilem, pengen di istilah sekarang kita apa? Pengen dilem, pengen diwah, pengen di pencitraan bisa, pengen disanjung atau viral. Ya situ itulah. Belum sampai jadi nabi, kadang-kadang jadi RT mau yo nafsu, apalagi sudah lagi ada pilihan RT. Artinya apa Bapak Ibu? Ini bagian dari kelebihan yang dimiliki Kanjeng Nabi. Kemudian di sisi lain Kanjeng Nabi sebagai kekasih Allah Ta'ala, sebagai manusia, sifat basyariahnya tetap ada. Makanya dalam sebuah sejarah, dalam khulasa, dalam sirahnya Nabi sebagai manusia dan punya keluarga juga melaksanakan usaha upaya untuk tolabul halal, untuk tolabul ma'isyah, oleh pengumpul jiwa, nyambut gawe. Sehingga maknanya bahwa Kanjeng Nabi yang menjadi imamul anbiya wal mursalin, Kanjeng Nabi yang menjadi sayyid waladi Adam, itu pun toh juga usaha, itu pun toh juga nyambut gawe, itu pun toh juga tolabul ma'isyah. Sehingga maknanya Islam tidak memperbolehkan, atau tidak, Islam menganjurkan agar kita berusaha, jangan sampai kita berpangku tangan, jangan sampai kita bermalas-malasan, jangan kita males aras-arasan, tidak ada aktivitas di dalam masalah tolabul ma'isyah atau tolabul halal. Nah, yang perlu dicontoh oleh kita semua bahwa itu semua dilakukan dengan amanah, tanggung jawab, kejujuran, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh sifat-sifat itu Kanjeng Nabi, sehingga menjadikan rezeki yang kita terima itu menjadi rezeki yang barokah. Allahumma saiki itu barokah, lebih menetapkan mana, lebih ngayem dengan keluarga tinimbang akeh nanging ora barokah. Syukur-syukur yo akeh tur barokah. Ini penting. Pertama, bahwa Nabi diangkat karena dikersanya Allah. Kedua, Kanjeng Nabi
juga melaksanakan ikhtiar lahiriah, melaksanakan syariat agama yang berkait ibadah dengan sergap dan betul-betul memberikan contoh kepada kita semua. Di samping itu, Bapak Ibu yang saya hormati, dari sisi lain, Kanjeng Nabi punya pasangan hidup. Kanjeng Nabi punya garwa Sayyidah Khadijah, di mana kalau kita lihat sejarahnya, Kanjeng Nabi berjuang itu betul-betul disuplai, di pick up, dibantu penuh, disponsori ini garwane Sayyidah Khadijah. Artinya apa? Sayyidah Khadijah garwane Kanjeng Nabi itu kan berarti sosok seorang wanita yang hebat, wanita yang tangguh, wanita yang kuat dalam sisi ekonomi. Jadi berjuang ini dari sisi materi itu penting juga. Kalau sering matur panjenengan, mangka lahu ilmun falyatasaddaq min ilmihi, wa mangka lahu malun falyatasaddaq min malihi. Ayo kita berjuang dengan potensi dan kemampuan yang kita miliki. Nek memang ternyata duwe ilmu, ayo dengan ilmunya. Kalau untuk punya materi, ayo dengan materi. Atau punya gagasan, pikiran, tenaga, atau yang lain sebagainya. Jangan sampai tidak sama sekali. Sayyidah Khadijah ini garwane Kanjeng Nabi, tapi senajan tau itu zaman dulu itu sudah menjadi wanita karir istilahnya. Wanita karir boten namung dadi wanita sing apa iki? Bertugase cara wong Jawa masak, macak, mapan, mana? Ini udah. Nek mapane barang tapi kan enggak mesti. Pak Wali Kota mapan. Mapan itu maju, agamis, produktif, ini nopo. Betul sing asli mapan, aman, maju, aman, agamis, produktif, aman, ngangeni. Jadi ibu Sayyidah Khadijah ini kenapa koyone akeh, income-nya banyak, penghasilannya kata. Tapi yang perlu untuk kita tiru bahwa walaupun toh beliaunya itu punya penghasilan, income, duweni koyo sing akeh, tidak menggeser sedikit pun ketaatan seorang istri kepada suami, sehingga tetap menjadi istri yang solihah. Nah, punten kalau contoh boleh kita komentari, kalau contoh boleh kita menilai bahwa dulu pada saat awal-awal diberlakukannya sertifikasi guru, banyak fenomena atau hal-hal yang menjadikan sebab terjadinya cerai gugat atau gugat cerai perkara mongso sing wadon duwe kaya luwe akeh, sing lanang saiki akhire fenomenanya ada uang abang saya, nggak ada uang abang. Itu dulu karena ada sertifikasi. Akhir-akhir ini banyak yang diangkat menjadi P3K,
ya terjadi begitu lagi. Nah ini yang jangan sampai terjadi lagi, atau mungkin tidak terjadi menimpa kita, dalam arti kalau kita mencontoh Sayyidah Khadijah, kalau kita mencontoh figur sosok seorang istri yang punya kelebihan materi, tetapi beliau justru menjadi sponsor, menjadi menyupport perjuangan Ibu Kanjeng Nabi di dalam menyebarkan ajaran Islam, di dalam menyebarkan izul Islam wal muslimin, menyebarkan ajaran agama Islam yang beliau bawa sampai saat ini kita nikmati, kita imani. Sepindah balik, mudah-mudahan keimanan dan keyakinan kita mampu kita pertahankan sampai pada akhir hayat kita. Allahumma amin. Oh, niki Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu penggerak sosial. Mboten namung tugasnya sumur, dapur, kasur. Mboten namung tugasnya tiang dinding. Namun walaupun begitu Bapak Ibu yang saya hormati, bukan berarti emansipasi wanita itu harus semuanya sama dalam hal-hal tertentu, boten. Tapi ada beberapa masalah yang harus kita bedakan antara laki-laki dengan perempuan, antara suami dan istri. Secara kodrati memang harus berbeda. Agama pun melihat menempatkan posisi suami dan istri atau laki dengan perempuan dalam hal tanda ibadah itu punya peluang dan kesempatan yang sama. Tapi dalam hal-hal tertentu harus beda. Misalnya dalam hal pembagian waris, misalnya dalam hal masalah iddah, misalnya dalam masalah bolehnya laki-laki nikah lebih dari satu, masalah ibadah-ibadah kaitannya dengan yang lain, niki tentu boten sami. Dan itu pernah juga terjadi semacam mengarani usulan karena ada kecemburuan sosial yang dilakukan oleh Ummu Salamah. Orang laki-laki itu boleh diwajibkan untuk perang, sementara wong wadon boten. Akhirnya pun menjadikan kecemburuan sosial. Muncul sebuah ayat, wala tatamannau ma faddalallahu ba'dukum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Niki kajian itu pun nanti tentu dibuang, sehingga mungkin saat ini kita tidak perlu gampang kaget dengan hal-hal yang mungkin sebenarnya sejak dulu itu pun ada. Ya kados zaman biar misalnya sing ngaku nabi namanya Musailamah al-Kadzdzab, sehingga ada nabi ganda, ada nabi huwak, ada nabi palsu, sehingga saat ini muncul huwak-huwak, palsu-palsu ini itu kan dia. Bukan perlu kaget dan gak perlu gumun. Terus kemudian kalau sekarang ada perempuan-perempuan yang mungkin juga kados pekaten pulau pinten, mulai dari dulu sudah ada. Mulai dari dulu kados seperti itu perempuan. Bon, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya dari sudut perspektif yang lain, selain Kanjeng Nabi diangkat karena kersane Allah, beliau juga punya usaha atau ikhtiar kasab atau istilahnya tolabul halal, tolabul maisha. Beliau punya pasangan Sayyidah Khadijah yang juga menjadi penggerak sosial. Sekaligus Bapak Ibu yang saya hormati, beliau juga sangat semangat di dalam berjuang menyebarkan ajaran Islam,
Beliau punya semangat juang yang luar biasa, sehingga perlu kita tiru, perlu kita teladani. Bila Kanjeng Nabi itu oleh menyebar luaskan ajaran Islam, mulai dari dakwah secara siri, dipun dikatakan dakwah secara jahar, niki mempunyai makna bahwa amar ma'ruf nahi anil munkar niki nggih kudu ningali konstituennya, kudu ningali yang dihadapi, kudu ningali kapasitas yang akan kita berikan pemahaman. Istilahnya kalau dokter menawi maringi obat itu berarti obat sesuai kali dosis. Ojo keduren dosis. Kalau toh memang dosis rendah sudah cukup, ya sudah. Boten perlu pakai dosis yang lebih tinggi. Nah, ini memang dakwah ini ada fase, ada tahapan. Kula rumiyin atas matur panjenengan Al-Qur'an kemawon anggenipun memberikan keterangan tentang haramnya judi, haramnya minum-minuman keras. Itu mawon bertahap. Pertama, ayatnya kan ayat yang rendah. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Di saat nanti ada sahabat yang tanya, ada orang yang tanya bagaimana hukumnya judi, bagaimana hukumnya minum-minuman khamr. Jangan dia judi ini bukan judi saya, judi ini judi online. Dia ada judi SDSB sumbangan dana sosial berhadiah. SDSB sumbangan sosial, sumbangan dana sosial berhadiah. Tombol nomor betul ya. Nah, biasanya sih tombol nomor tengah sini pasar atau berkait ramal. Memang tukang ramal tahu bahwa nomor besok hari Kamis tentunya kuwi. Kudune kan ditunggu dhewe. Nyapa dadak didol. Yo yo keliru. Sing adol yo gak kena, sing tuku kok yo gelem yo tambah ra kena. Wonten niku pleset saiki terus wonten. Berkune telu saka dadak dibalik saka telu yo kurang iki jenenge tak paling terus itu tak mistik ngoten yo itu iku biyen saiki boten nggih saiki nek judi online. Jadi penyakit judi itu mulai dari dulu, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, minum-minuman keras, judi. Mulai dari dulu Allah Ta'ala mengingatkan dengan cara yang halus. Kul fihima ithmun kabirun, itu dosa besar. Tapi di samping dosa, wa ithmuhuma ithma kabirun wa manafi'un linnas. Senajan dosa nanging enek manfaatnya. Enek manfaatnya. Judi ada manfaatnya, enek menang. Minum-minuman keras juga ada manfaatnya. Apa istilahnya neka mabuk atau neka ini pokoknya ada manfaatnya. Namun ayat ini kan terus wa inhuma akbaru min naf'i, dosanya lebih besar daripada manfaat. Setelah ayat ini diturunkan, tapi nyatanya sahabat malah tetap cedulanan itu. Akhirnya ayat selanjutnya dan ayat selanjutnya yang lebih keras adalah rijsun min amalis syaiton. Itu adalah amal-amal yang
dosis yang tinggi. Nah, sekarang berdakwah yaitu harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan, kondisi dan zaman yang harus kita ikuti. Bukan berarti kita terlalu luwes boten ya, karena memang begitu. Berkali-kali kalau ambil contoh di era saya masih kecil, orang tua masih mengingatkan kepada kita ojo dolanan beras tangane marai ide, ojo ngidoni sumur marai duit, ojo ngluwi bantal marai tudunen, nek nyapu sing resik bojone ben gak kok nggih. Lah bahasa halus seperti ini di era kita masih kecil lebih tenanan. Saat ini masya Allah begitu benten rumiyin niku enak lare jalan kalian lare sentri gandengan laku banget bahasa kunone silsilah ya pacaran itu sudah dianggap tabu. Namun sekarang fenomenanya anak muda sekarang bahasanya living together, hidup bersama tanpa ikatan. Saat ini kata ngetren kumpulannya anak-anak muda yang tanpa ikatan dalam pernikahan, kumpul bareng. Bahasa kasare saat ini kata sing kumpul kebu. Niki pun kaya-kaya wis dianggap modern, dianggap ngetren, dianggap anak yang milenial. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mungkin keluarga besar Rumahan Monjoroto Indah atau RW RT lingkungan setempat ini tetap punya kepedulian untuk bisa mengawasi atau mengingatkan dengan cara yang santun, sebab ini generasi-generasi penerus bangsa yang kita harapkan menjadi generasi yang berkualitas mestinya. Tapi ini menjadi wow yang perlu kita antisipasi, Oh, ini dalam dakwahnya Nabi. Maka dari itu kita harapkan panjenengan bisa melakukan dakwah kepada siapapun, terutama ke keluarganya masing-masing. Kita bangun lingkungan keluarga kita yang bagus, kita ciptakan lingkungan yang adem, ayem, tentrem, kita ciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma berangkat dari keluarga kita melebar, meluas ke lingkungan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita melalui bahwa Kanjeng Nabi berkeluarga, Kanjeng Nabi berjuang, Kanjeng Nabi mendapat tantangan, menghadapi tantangan, Kanjeng Nabi sangat punya kepedulian, perhatian terhadap sahabat-sahabat itu. Kanjeng Nabi sangat perhatian kepada umatnya. Kanjeng Nabi sangat perhatian kepada kita semuanya. Nah, ini yang menjadi contoh yang kita teladani. Terus bukti pemimpin itu selalu mementingkan kepentingan orang lain, anak buah, daripada kepentingan kita sendiri. Quran ini dakwakan dalam hal sedekah misalnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah.
mementingkan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Nah ini ada pada figur Nabi. Begitu perhatiannya, begitu welas asih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan awake dhewe dalam hal perjuangannya, dan sampai pada menjelang akhir hayat pun sing dipikirne umat. Itu betul-betul seorang pemimpin. Sementara mungkin kita belum sampai ke sana. Ya mudah-mudahan pimpinan kita tingkat mulai bawah sampai atas, mulai Pak RT, Pak RW, Pak Kasub, dan desa Pak Kasub, Pak Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur, terus Presiden, Babinsa, Babin Kamtibmas, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kapolresta, Pak Kapolres Tabes, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Poli, dan Panglima TNI, mulai dari kejaksaan, kota, kabupaten, kejaksaan tinggi provinsi, Kejagung, pengadilan negeri, pengadilan tinggi negeri, Mahkamah Agung, oleh APH, polisi, tentara, KPK, pengadilan, kejaksaan, KPK, mulai, dan tokoh agama itu mudah-mudahan punya jiwa-jiwa juang sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Dalam hal apapun, Nabi selalu memikirkan kita. Dari banyak hadis, dari banyak keterangan, di antaranya misalnya urusan masalah sedekah, nyatanya Kanjeng Nabi begitu tampak olehnya punya kepedulian terhadap kita, sampai dilipat gandakan sekian, tapi tetap Kanjeng Nabi matur dengan Allah Ta'ala, hadza qalilun fi haqqi ummati, kok terlalu sedikit Gusti untuk umat saya. Allah Ta'ala dawuh malih dilipat gandakan malih. Mudah sak mboten kanae Kanjeng Nabi masih matur malih, hadza qalilun fi haqqi ummati, cek kurang kok dicipet to Gusti untuk umat saya. Umat di sini termasuk malih munculnya Lailatul Qadar, yang awal mulanya Bani Israel yang begitu hebatnya melaksanakan ibadah, akhirnya maturlah Kanjeng Nabi, Rabbi ja'alka ummati aksarul umami a'malan wa aqalluha akmalan. Akhirnya Allah Lailatul Qadri itu bagian dari tugas usaha Nabi, perhatian terhadap kita semuanya. Nah, mudah-mudahan upaya-upaya ini bisa kita tiru, usaha-usaha ikhtiar perhatian Nabi ini bisa kita tiru dalam hidup kita bermasyarakat, di dalam beragama, di dalam berbangsa dan bernegara. Allahumma amin. Iku mawon ingkang saged kelaturaken tetap semangat untuk berusaha meneladani Nabi sampai kapanpun, tidak peduli perkembangan dan perubahan zaman yang semakin merubah atau menggeser keyakinan dan mahabbah kita kepada Nabi. Ala hadiniyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina wal masyayikhina wal jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatil dunya wad din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma akshif 'anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuh. Allahumma ihtim lana min khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada